Salam Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Pendeta Franklin Demetrius. Dalam rangka saya akan menyampaikan renungan pada hari ini Minggu, tanggal 24 Mei 2020. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melaksanakan dan menyampaikan firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Dan sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah tangga masing-masing dapat boleh dengar-dengaran akan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26, dan saya tidak akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu membacanya masing-masing di rumah tangga kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26 mengambil perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Bapak Ibu, nas atau perikop ini adalah nas yang terkenal dengan sebutan doa Imam Besar Agung, di mana Yesus mengungkapkan dengan jelas yang terpampang dalam doa ini, yakni penjelasan tentang siapa Yesus dalam kesadaran dirinya, dan kemudian apa sikapnya kepada Bapa di sorga, dan juga apa yang dia inginkan atas murid-muridnya dan segenap orang-orang yang percaya atas apa yang menjadi misi dari murid-muridnya untuk orang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat manusia. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, doa adalah ungkapan terjelas dari kondisi hati setiap orang percaya yang lahir dari kedalaman hati. Sehingga dalam hal ini Yesus pernah mengungkapkan tentang perumpamaan doa orang Farisi dan doa pemungut cukai dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai yang ke-13. Di mana di sana dengan jelas nampak bahwa orang-orang Farisi menghabiskan doanya dengan menyampaikan kebanggaan dirinya dalam rangka menjalankan kehendak, dalam rangka menjalankan tentang Taurat Allah yang mereka lakukan setiap hari. Sementara pemungut cukai datang ke hadapan Allah Bapa dalam kondisi dia merendahkan dirinya, memohon pengampunan dari Allah. Dan Yesus katakan bahwa doa pemungut cukai itu dibenarkan di hadapan Allah. Kembali kepada perikop kita pada pagi hari ini, bahwa di sini disampaikan tentang bagaimana Yesus tengah menghadapi saat akhir penggenapan misinya, yakni sengsara dan kematian.
Dan ini adalah saat yang paling menentukan bagi Yesus. Dan kemudian ia datang kepada Allah dalam doanya. Ia meminta dimuliakan kembali seperti kemuliaannya semula. Sebelum ia datang sebagai manusia. Permintaan ini menegaskan tentang siapa dia. Bahwa dia adalah bagian dari anugerah Allah atas kehidupan manusia. Dia adalah jati diri Allah sendiri. Yang dengan kasihnya kemudian menegaskan kepada umat manusia agar percaya kepada setiap firman-Nya. Ia adalah anak Allah yang diberikan karunia oleh Allah. Katakan dalam perikop kita, dalam pembacaan kita hari ini, dia diberikan kuasa oleh Allah untuk segala yang hidup. Sehingga dengan demikian dia berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Dan itulah mengapa kemudian ada hubungan yang sangat unik antara Yesus dan Allah. Berkaitan dengan Bapa dan anak manusia. Ia akan merampungkan karya penyelamatannya melalui kematiannya di kayu salib. Pengorbanan yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Bukan hanya itu, bahkan dalam sengsara dan kematiannya di kayu salib, sebenarnya itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Karena kesengsaraan dan kematian di kayu salib itu, maka ia tengah dipermuliakan oleh Allah. Dan selanjutnya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bagian kedua dari perikop ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya, agar mereka terpelihara menjadi satu. Ayat yang ke-11 dari perikop kita hari ini. Dilindungi dari segala yang jahat. Ayat yang ke-15. Dan dikuduskan di dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Supaya mereka mampu dan layak melaksanakan misi sebagai utusan Kristus. Mereka yang menjadi milik Kristus dan juga milik Bapa justru akan menjadi musuh dunia. Dan ini bukanlah perkara yang mudah bagi misi dari murid-murid Tuhan ini. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang membenci mereka. Mereka harus berhadapan dengan penolakan-penolakan. Mereka harus berhadapan dengan penghinaan, cacian, bahkan juga penyiksaan secara fisik. Dan untuk itulah mereka perlu ditopang oleh doa agar setia dalam tugas, tekun dalam penderitaan yang akan mereka alami. Dan Yesus mengerti betul akan siapa murid-muridnya. Mereka adalah murid-murid yang lemah ketika mereka ada dalam berbagai-bagai penderitaan. Dengan doa yang Yesus mohonkan di hadapan Allah, berharap bahwa murid-murid Tuhan
tetap kuat dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai milik kepunyaan Allah. Sehingga pada ayat yang ke-24 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dalam hal ini Yesus menginginkan bahwa murid-muridnya ada bersama-sama dengan Dia setiap saat, percaya akan pengasihannya kepada murid-muridnya, mampu melaksanakan misi dengan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14 pada ayatnya yang ke-26 itu. Penghibur yaitu Roh Kudus itulah yang akan senantiasa mendekatkan antara murid-muridnya sebagai milik kepunyaannya dan juga dirinya yang akan senantiasa mendampingi murid-muridnya dengan kuasa rohnya yang kudus. Disinilah letak jati diri seorang Yesus Kristus. Bahkan dalam keadaan genting, dalam situasi sulit, karena kesengsaraan dan kematiannya telah ada di depan mata, tapi Dia masih peduli kepada murid-muridnya yang dikasihi. Dia masih peduli kepada murid-muridnya dengan syafaat Yesus kepada mereka, memberikan penguatan. Dan dalam kondisi ini terlihat jelas bahwa doa Yesus bagi murid-muridnya itu, dan bagi segenap orang yang percaya atas penginjilan mereka, atas misi mereka, misi penyelamatan bagi seluruh dunia ini, hendaklah ditopang dengan doa yang disampaikan. Kita adalah murid-murid Tuhan pada masa sekarang ini. Apakah kita pernah melakukan apa yang Yesus berikan sebagai teladan di dalam kehidupan kita? Apakah pernah kita menghayati doa ini supaya menjadi bagian dalam hidup kita? Atau masihkah doa-doa kita ini sama sebagaimana doa orang-orang Farisi yang menyampaikan kesombongan, menyampaikan keakuan kita, keegoisan kita? Atau pernahkah kita datang kepada Tuhan dengan doa yang sama untuk saudara-saudara kita, orang-orang yang menderita, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang teraniaya, sebagaimana Tuhan ajarkan untuk kita? Atau sudahkah doa itu berfokus kepada permohonan kita kepada Allah dalam pengampunan dan kerendahan diri kita, sebagaimana dilakukan oleh pemungut cukai? Dan sudahkah pernah kita peduli akan kehidupan sesama kita manusia ini yang membutuhkan doa kita di hadapan Tuhan, agar segala sesuatu yang harus mereka lalui, kita mengenyampingkan dulu egosentris kita. Kita kesampingkan dulu keinginan kita yang kita habiskan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan mari kita melihat dan kita juga dapat mendoakan sesama kita,
yang diawali dengan bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai sosok yang berdosa. Dan kita belajar untuk mendoakan sesama kita. Dan biar melewati perikop kita hari ini, melewati perenungan kita hari ini, mari kita teladani doa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di hadapan Allah sebagai doa Imam Besar Agung yang senantiasa menguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk dapat melaksanakan kehidupan kita dengan percaya bahwa Roh Kudus itulah yang akan senantiasa menuntun kita. Roh Kudus adalah wujud bahwa Yesus Kristus Sang Anak Allah itu senantiasa hadir di dalam hati dan kehidupan kita. Selamat meneladani doa Yesus agar kita mampu menjadi orang-orang yang menempatkan doa sebagai napas kehidupan dalam hidup kita. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat beribadah di rumah masing-masing.